Kewajiban kita, kata beliau, pertama, nama-nama ini ada yang khusus milik Allah, tak boleh ada yang memakai nama itu milik Allah, dan ada nama-nama yang boleh dipakai oleh orang. Pembahagian nama-nama Allah dari dalalah, dari sesuatu yang ditunjukkan oleh nama Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Dan yang kaidah yang kedua, bab yang kedua, kaidah Asma'ullahil Husna mukhtassatun bihi la'iqatun bijalalih. Nama-nama Allah Al-Husna khusus untuk Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bab ini bahasan kita pada kesempatan kali ini, dan kita gabungkan saja bahasannya, mengambil dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr, hafizahullahu wa ra'ahu wa hafizah jami' ulama'il ummah. Di dalam bahasan bab yang pertama, taqsimu asma'illah min haitsu dalalah, apa yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Al-Husna kepada kita, beliau mengatakan pembahagiannya ada dua. Pertama, nama-nama Allah yang berasal dari fi'il lazim. Dan yang kedua, nama-nama Allah yang berasal dari fi'il muta'addi. Ana sengaja membalikkan, walaupun Syekh membahasnya muta'addi dulu baru lazim. Namun ana membalikkannya, lazim dulu baru muta'addi. Lazim adalah fi'il-fi'il yang tidak membutuhkan objek. Sementara muta'addi adalah fi'il-fi'il yang membutuhkan objek. Kalau seandainya nama-nama Allah berasal dari fi'il-fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek, contoh nama Allah Hayyun, hidup, Azim, besar, agung, itu tidak membutuhkan objek. Maka ada dua kewajiban kita sebagai seorang hamba terhadap Allah dalam nama-nama yang berasal dari nama-nama yang lazim. Satu, menetapkan bahwa itu adalah nama Allah. Dua, menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Ini sudah pernah kita bahas. Setiap nama Allah mengandung nama dan mengandung sifat. Bahasan kita pada pertemuan sebelum ini, betul atau tidak? Ya. Maka ketika nama-nama Allah seperti Azim, Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Hayy, yang maha hidup, maka dua kewajiban kita, kata beliau. Pertama, tetapkan itu sebagai nama Allah. Dua, imani kandungan sifat yang ada di dalam nama tersebut. Adapun nama-nama Allah yang muta'addi, min haitsu dalalah, muta'addi, dari fi'il muta'addi yang membutuhkan objek,
Semisal sami' mendengar. Mendengar berarti membutuhkan objek, ada yang didengar. Betul atau tidak? Allah Maha mendengar. Allah basir, melihat. Berarti membutuhkan objek. Ada yang dilihat. Allah pengampun, ghafur, berarti membutuhkan objek. Ada yang diampuni. Allah Tawwab, Maha menerima taubat, berarti ada yang diterima taubatnya. Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki, berarti ada yang objeknya, ada yang diberi rezeki. Al-Khaliq, pencipta, berarti ada yang dicipta. Al-Hafidh, penjaga, berarti ada yang dijaga. Maka tambahkan satu lagi dari dua yang di atas. Dua yang di atas tadi apa? Tetapkan bahwa itu nama milik Allah. Yang kedua tadi apa? Kandungan sifat yang ada di dalamnya. Ar-Razzaq, nama Allah Ar-Razzaq, berarti ada sifat pemberi rezeki. Al-Basir, nama Allah Basir, berarti ada sifat melihat. As-Sami', nama Allah As-Sami', berarti ada sifat mendengar. Ar-Razzaq, At-Tawwab, berarti ada sifat menerima taubat. Al-Karim, berarti ada sifat karam. Al-Qadir, berarti ada sifat nama Allah Qadir dan ada sifat Al-Qudrah. Al-Qayyum, ada nama Allah Al-Qayyum, ada sifat Allah melakukannya, banyak melakukan pekerjaan seorang diri tanpa ada yang membantunya, tanpa ada yang butuh bantuan siapapun. Dan seterusnya dan seterusnya. Al-Muhyi, menghidupkan. Berarti ada sifat ihya, Allah itu punya sifat menghidupkan. Berarti nama dan sifat. Tambahkan satu lagi, yaitu bahwa ada tuntutan dari nama dan sifat tersebut. Tidak hanya sampai kepada Allah dan sifatnya, tapi ada yang dituntut. Menuntut adanya yang dilihat, menuntut ada yang diberi rezeki, menuntut adanya yang diterima taubatnya, menuntut adanya yang dimaafkan, menuntut adanya yang diciptakan, menuntut adanya yang diatur, menuntut adanya yang Ini yang beliau katakan dari sisi dalalatul asma, bahwa nama Allah terbagi dua, ada yang nama yang berasal dari fi'il muta'addi, sehingga 3 tuntutannya. Ada yang berasal dari fi'il lazim, sehingga tuntutannya hanya 2. Bisa difahami? Sesuai dengan kalimatnya. Sesuai dengan kalimatnya. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang nama-nama ini ada yang khusus milik Allah. Tak boleh ada yang memakai nama itu milik Allah, dan ada nama-nama yang boleh dipakai oleh orang lain. Secara nama boleh dipakai oleh orang lain. Dan ada bahagian daripada nama-nama Allah yang itu tak boleh yang lain memakainya. Seperti nama Allah itu sendiri. Ar-Rahman tidak boleh dipakai oleh orang lain. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum. Ini nama-nama tidak boleh dipakai oleh orang lain. Adapun As-Sami', Al-Basir, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan hamba-hambanya memakai nama-nama itu. Al-Aziz, Allah berfirman, qalat imra'atul aziz. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa kana bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf untuk Nabi Muhammad. Padahal Allah juga punya nama Ra'uf. Rahim untuk Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah juga punya nama Ar-Rahim. Berarti ada nama-nama yang bisa dipakai oleh makhluk. Ada yang tidak bisa dipakai oleh makhluk. Ini juga bahagian daripada yang beliau bahas di dalam kitab.